masih semangat Bu ya? Ya, alhamdulillah. Harus terus semangat. Oke. Bu, ini tadi kan sudah disebutkan bisa juga ada pengaduan. Nah, terus kalau misalkan untuk tadi UMKM Bu, kira-kira daftarnya harus kemana sih Bu? Harus seperti apa syarat-syaratnya Pak? Oh, itu mah kalau UMKM salah satu contoh aplikasi memang kami ada salah tupoksi kami tentang aplikasi ini gitu. Nah, ketika UMKM ada produk yang perlu disosialisasikan, diketahui masyarakat produk Majalengka, ya kami buatkan aplikasinya gitu. Itu maksud saya. Berarti misalkan saya punya usaha misalkan donat umpamanya. Ya. Terus masukin ya ke dinas kedua UKM. Ada dinas teknisnya. Kami hanya punya tugas untuk membuat aplikasi tentang A gitu. Oh, berarti misalkan gini, yang tadi saya bilang, misalkan saya punya usaha donat namanya Home Industry Donat. Terus ke Kominfo berarti dibuatkan aplikasinya. Khusus untuk UMKM berarti daftar produknya itu ke dinas K2 UKM. Oh gitu. Daftar produknya, daftar produk apa gitu. Okay. Nanti di situ. Nanti dimasukkan ke aplikasinya, nanti kan dibuka aplikasi itu. Nanti daftar apa lagi yang nambah gitu. Makanan-makanan khas Majalengka misalnya. Itu seperti itu gitu. Kayak yang cukup besar sih kayak Lazada, kayak Shopee kayak gitu. Ini mah cukup kita lokal ya, gitu. Iya. Tapi sejauh ini respon UMKM Majalengka bagus. Bagus. Insya Allah karena sudah berupaya sih UMKM juga katanya waktu rapat ikut aplikasi yang nasional gitu. Tapi kalau yang saya tahu untuk nasional mungkin biasanya yang besar-besar aja seperti Lazada itu produk-produk yang nasional, kadang-kadang yang Majalengkanya kayak saya lihat-lihat jarang muncul gitu. Nah, itu sudah kerjasama dengan aplikasi yang besar gitu, yang udah skala nasional. Ya seperti itu, baru sampai di situ Majalengka itu gitu. Nah, itu yang sudah terdaftar apa aja Bu kalau boleh tahu Bu? Oh, produknya? Iya, tinggal buka saja ada. Contohnya Bu apa Bu misalkan? Ya kayak produk Majalengka itu seperti misalnya produk dari Ibu Popon tuh, yang keripik pisang uli, misalnya keripik jagung, yang kayak gitu, makanan-makanan khas biasanya yang masuk ke situ, makanan khas olahan gitu, kayak gitu, yang sudah masuk itu, makanya daftarkan dulu ke K2 UKM-nya gitu. K2 KM. Apa itu kalau Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, usaha kecil mikro ya, K2 UKM. Menteri Koperasi Ketenagakerjaan, Usaha Kecil Menengah, K2 UKM. Kantornya di Jalan Kebabakan Jawa, di perempatan Jalan Suma. Oke, tahu ya. Ya, itu kantornya ya. Nah, jadi saya masih di sini pun masih banyak harus tanya-nanya, masih belum apa. Ya, komunikasi dengan leading sektor, dengan dinas teknis gitu. Kalau produk-produk itu kan itu nanti di kapal termasuk tenaga kerja di situ, koperasi juga di situ. Gitu. Baik Bu. Dan iya Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang juga ada informasi yang boleh disampaikan dan informasi yang tidak boleh disampaikan. Iya. Itu kalau boleh ngasih contoh, apa sih Bu contohnya Bu? Ya misalnya kaitan dengan hal-hal yang apa ya gitu. Kayak kemarin misalkan tentang, kan banyak tuh yang ngebully presiden umpamanya gitu kan, atau ada hal lain Bu? Ya itu yang hoax itu yang ya nggak boleh itu sebetulnya, makin dikirim disampaikan ya malah makin nggak benar. Nah, itu sejauh ini batasan dari Kominfo untuk membatasi informasi hoax itu seperti apa Bu? Ya ini baru akan mulai dikembangkan dalam hal ini, belum bisa sampaikan kepada masyarakat yang hoax itu yang bagaimana cirinya, yang bukan hoax itu yang bagaimana cirinya, ini belum sampai. Nanti
karena ini di informatika di Kominfo itu yang ahli itu sekarang sedang menambah ilmunya itu disekolahkan oleh pemerintah gitu untuk hal demikian. Nanti juga ke depan insya Allah, tapi sekarang masyarakat harus bisa memilah hoax atau tidaknya, itu yang nanti harus tapi sekarang belum nyampe gitu. Dan saya kurang begitu memahami kalau untuk itu harus bidangnya khusus, ada bidang informatika gitu yang seperti itu. Oke. Baik Bu, jadi setidaknya gini Bu, kita untuk Sukup Majalengka dan sekitarnya gitu, setidaknya kan kita bisa memberikan rasa nyaman dan aman dulu kepada masyarakat ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan ini bisa dikembangkan, bisa berjalan, setidaknya bisa membatasi akun mana nih, misalkan akun Radio Gama misalkan nge-share berita tentang banjir umpamanya. Di saat dari Kominfo Project ternyata di sana tidak ada banjir, mungkin bisa langsung sampaikan ya bahwa Anda menyampaikan mungkin seperti itu teknisnya mungkin ya. Akhirnya kita juga jadi yang waspada nih, jadi nggak yang asal sekedar nyebar itu. Kecuali kalau misalkan kita melihat sendiri, ya kan sekarang kan zamannya netizen Bu, dikit-dikit rekam gitu kan. Betul, ini bahayanya di situ ya. Apalagi nanti kalau undang-undangnya memang sudah benar-benar dipahami oleh masyarakat tentang ITE misalkan tentang itu ya, mungkin ke depan tidak asal ini bisa langsung kena sanksi hukum atau apa gitu mungkin ke depan. Berarti nanti ke depannya kalau misalnya memang ini sudah diterapkan, berarti dari Kominfo akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk kalau gitu ya. Iya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Ya sekarang juga lagi merancang-rancang kerjasama antara kepolisian dengan Kominfo, sudah kadang ada pertemuan, pernah ada kedatangan dari kepolisian ini bagaimana katanya yang kayak internet yang sudah dipasang kemudian harus diparalelkan gitu, bayar ke masyarakat itu. Kadang banyak konsultasi, kita juga sama ke Polres seperti itu gitu. Ya ke depan mungkin kita akan bangun sinergitas itu dengan hal sinergis lah antar aparatur pemerintah gitu. Apalagi Kominfo ini mungkin sebagai corong terdepan pemerintah daerah gitu. Kalau dulu kan ada penerangan, ya sekarang nggak ada yang di sini gitu. Adanya di Kominfo gitu. Seperti itu. Bu, kalau misalkan berarti gini Bu, kalau saya lihat kan akunnya Kominfo aktif nih Bu, sangat aktif gitu kan. Dari informasi apapun pasti di-share gitu Bu ya. Itu kalau boleh tahu masih bocoran itu gimana sih Bu teknisnya? Apakah dari OPD dengan sendirinya, dari OPD ini dengan sendirinya langsung menginformasikan ke Ibu, maksudnya ke Kominfo atau gimana sih Bu kira-kira? Iya, kan yang namanya Kominfo ada salah satu tupoksi itu ya dalam kehumasan. Di situ juga kita mengikuti agenda kegiatan pimpinan, jadi pasti lebih tahu lah Kominfo, Bupati kemana, Pak Wakil Bupati kemana, Pak Sekda kemana gitu. Karena ada petugas dari Kominfo yang mengikuti gitu kegiatan pimpinan gitu. Walaupun tidak dikasih tahu sama OPD lain, ya duluan tahu kalau kegiatan itu. Kecuali yang tidak ada Kominfo di situ ya ada undangan pimpinan juga ada juru kameranya kalau di kami gitu untuk mendokumentasikan. Jadi pasti Kominfo nge-share, kecuali kalah cepat gitu, nge-share ke grup dinas semuanya, ke grup Pak Bupati misalnya, ke grup Sekdis misalnya, atau kami punya majalah bisa dijadikan materi di majalah untuk diinformasikan pada masyarakat gitu. Tentu saja seperti itu Pak alur prosedurnya, kami tahu karena mengikuti kegiatan pimpinan, atau misalnya dari OPD menyampaikan pada kami seandainya kami tidak tahu gitu, yang perlu dipublikasikan kami publikasikan. Berarti berarti
wartawan ini ataupun admin ini yang mengikuti kegiatan Iya. jadi dia langsung share oke. Tahu suka mengabadikan kegiatan pimpinan gitu. Mendokumentasikan. Karena saya penasaran nih kok update banget informasi. Jadi gini Bu, kita kan juga karena kan judulnya Biangnya Nada dan Informasi gitu kan. Iya. Jadi informasinya ini kita kearifan lokal Bu. Iya. Kearifan lokal, jadi lebih banyak informasi-informasi tentang Majalengkanya. Jadi kita juga menginformasikan dari Polres gitu kan, dari OPD, misalkan dari Damkar, dari Satpol PP, terus juga termasuk dari Kominfo. Karena kita ada bagian informasinya ini, kita juga selalu update. Jadi Ibu dari Kominfo update jam berapa pas kita siaran, ada orang info dan ada informasi masuk, kita bacakan informasi tersebut gitu kan. Jadi secara tidak langsung kami pun ikut membantu meng-share informasi dari Kominfo kepada masyarakat. Jadi untuk yang senang mainan medsos mungkin iya langsung update informasi dari Kominfo. Tapi kan untuk yang senang dengerin radio, dia tidak mainan medsos, kita pun juga menginformasikan informasi dari Kominfo. Akhirnya masyarakat juga, oh ternyata sekarang di Majalengka lagi ramai, lagi ada kemarin demo, oh ternyata ada informasi demo di radio gitu kan, di Radio Gama, karena dia tidak mengikuti medsos itu. Jadi minimalnya kita juga membantu informasi apapun tentang Majalengka yang positif kita pun informasikan, termasuk kayak kemarin COVID kan juga dari Kominfo banyak banget informasi itu kita juga share. Terus juga yang tentang vaksin gitu kan, kita juga share bahwa di sini ada vaksin gratis, kita juga sharekan itu kan. Juga ada yang masuk ke Kominfo kan Bu ya, tentang vaksin segala macam itu pun juga kita bantu share dari jadi ya mungkin walaupun belum ada kerjasama secara tertulis, tapi setidaknya kami mencoba untuk menginformasikan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini di Majalengka lagi ramai gini, lagi ramai gini, seperti itu sih kira-kira. Ya bagus, memang kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan Gama ini ya, radio amatir yang radio swasta lah, radio swasta yang sudah membantu pemerintah gitu, khususnya pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat luas gitu di wilayah Kabupaten Majalengka. Karena memang radio ini nyampe sih ke seluruh pelosok ya, beda dengan mungkin kalau sekarang masih ada yang blank spot sinyal, kadang-kadang kendalanya seperti itu gitu ya. Ya terima kasih, ini apresiasi dari kami dari atas nama pemerintah barangkali yang sudah membantu pemerintah memberikan informasi pada masyarakat. Ya tentu saja informasi-informasi yang positif barangkali yang patut diketahui oleh masyarakat Majalengka itu barangkali ke depan ya. Memang karena antara pemerintah dengan masyarakat itu harus terjalin itu hubungan baik gitu, dari sisi komunikasi, dari sisi informasi ya tentu saja kami sangat membutuhkan dukungan-dukungan atau bantuan-bantuan dari pihak swasta, salah satunya Radio Gama ini gitu. Itu barangkali Pak. Baik, mudah-mudahan justru gini Bu, saya pengennya ada maksudnya kayak semacam kerjasama. Jadi kami pun juga dilibatkan gitu kan. Maksudnya dilibat gini. Maksudnya ada informasi ini loh, bisa nggak disampaikan melalui radio, maksudnya jadi akhirnya semua lini bisa di-share bareng-bareng gitu kan. Jadi ada media sosial, ada radio, ada misalkan TV lokal, kemudian ada koran lokal. Jadi itu semua masyarakat dengan pengenannya masing-masing ya, senangnya pengen dengerin radio, tetap informasi pun dapat gitu kan ya. Baik Ibu, ini karena waktunya juga gak kerasa. Mungkin Ibu juga mungkin masih banyak kegiatan. Gini Bu, yang terakhir Ibu punya kepengenan, punya harapan untuk masyarakat Majalengka ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Tentu saja kami dari yang mewakili pemerintah khususnya bidang Diskominfo ya, Dinas Kominfo ini, di situasi sekarang ini, situasi pandemi corona, saya mohon kepada masyarakat untuk tetap mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya kita harus memakai masker ya, kemudian
harus divaksin. Ini adalah merupakan targetan untuk pemerintah Kabupaten Majalengka karena saat ini pemerintah Majalengka situasi pandemi ini menjadi naik level. Yang dulunya udah di level 2 naik lagi ke level 3. Itu bukan karena menaiknya atau meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi, tapi karena memang kriterianya bertambah, yaitu targetan vaksin, dan Majalengka belum mencapai itu sehingga menjadi turun gitu, menjadi naik lagi levelnya, turun apa naik ya, jadi 2 ke 3 gitu. Nah, ketika kita berharap ingin biasa lagi aktivitas masyarakat seperti biasa, ya tentu saja kita harus bersama-sama berupaya untuk menuntaskan vaksin itu sendiri. Oleh karena itu mari kita semuanya divaksin dan dimasker. Kan kita tahu di TV juga ya, itu antara vaksin dan masker itu satu paket ya gitu. Jadi itu mungkin dalam situasi pandemi corona diharapkan masyarakat sekali lagi untuk tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, dan bagi yang belum divaksin diharapkan untuk segera divaksin gitu. Jangan takut gitu. Jangan takut, karena memang vaksin ini ya bukan untuk keburukan, tapi ya justru untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan gitu ya. Jadi tidak punya maksud pemerintah itu untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih tidak baik, tapi sebaliknya gitu, masyarakat supaya lebih sehat, lebih baik, dan kita nanti untuk kedepannya terhindar atau terbebas dari COVID ini gitu. Amin. Gitu Bu ya. Jadi biasanya yang susah itu yang muda apa yang lanjut usia ya, Bu? Ya, kalau yang anak-anak itu sangat mungkin mengikuti kepada gurunya dulu, enggak kayaknya kalau anak-anak muda gitu ya. Yang susah ya barangkali yang lansia, atau misalkan yang kadang-kadang mindsetnya belum bahwa vaksin itu penting loh, misalnya seperti itu. Yang mungkin di kalangan muda ada, tapi bagian kecil gitu. Kalau yang sudah lansia ya karena memang mungkin terkendala oleh faktor usia, ada penyakit kan, kadang-kadang itu yang punya penyakit bawaan dan sebagainya takut mungkin seperti itu. Padahal sebetulnya dokter sudah memperhitungkan gitu, yang boleh yang tidaknya itu karena sudah diperiksa oleh dokter, sudah diprediksi obat itu gitu, vaksin itu. Karena kan juga nggak mungkin petugas vaksinnya datang jos, pasti kan, karena saya juga sudah 2 kali pasti ditanya dulu ada penyakit bawaan nggak, terakhir minum obat kapan, mungkin kan masih gitu ya. Ya jangankan penyakit biasa bawaan, yang kanker aja, selama kankernya itu yang sudah mantan penderita penyakit kanker, selama kankernya itu tidak terasa sekarang sudah lewat, nah ya tidak masalah sih gitu sebetulnya, itu menurut dokter seperti itu gitu. Tidak terdampak sekarang, dia tidak sedang kankernya terjangkit gitu. Berarti nggak apa-apa divaksin Bu ya? Nggak apa-apa. Dokter yang mengatakan seperti itu ya? Iya gitu, kata dokter juga seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah datang ke Radio Gama. Terima kasih sekali lagi Bu sudah menjelaskan sekelumit tentang Kominfo Kabupaten Majalengka atau Diskominfo Kabupaten Majalengka. Jadi mudah-mudahan. Oh iya Bu, kalau alamatnya sendiri, kalau Ibu mungkin Ibu tadi belum nyebutin alamatnya di jalan apa? Alamatnya di Jalan Raya Cigasong Raja Galuh, di depan SPBU Simpereum, itu pas di depan ya. Jadi gampang dicari Bu ya? Ya. Pengumum bensin seberangnya. Iya, itu di situ. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Salam buat teman-teman di Diskominfo, salam buat keluarga itu ya. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju ngupingkeun Radio Gama hiji 06,5 FM.